بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih bisa bermajelis kembali, melanjutkan belajar kita di Majlisul Mudarasah, yang mana di majelis ini kita berusaha untuk mempelajari ulumul wajib, al-ilmul wajib, al-ulum al-wajibah. Eh, dan di antara ilmu wajib yang kita pelajari adalah yang terkait dengan aqidah, fikih, serta adab dan akhlak. Adapun kita saat ini sampai di pembahasan fikih. Kemudian di pertemuan yang lalu kita masih di pembahasan tayamum, ya kan Ibu Mia? Halo, muhasib sekalian. Ya, Ustaz. Nah, kita di pekan yang lalu masih di pembahasan tayamum. Kita sudah bahas pengertian atau definisi tayamum, baik secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian kita bahas juga sebab-sebab dibolehkannya tayamum. Kemudian kita bahas juga syarat sahnya tayamum, dan terakhir kita bahas rukun tayamum. Masih ingat semuanya umat sekalian? Pengertian tayamum secara bahasa adalah al-qasdu atau bermaksud. Sedangkan secara istilah, setelah istilah syar'i dalam ilmu fikih adalah isalut turab ilal wajhi wal yadain biniyatin maksusah ala wajhin maksus. Itu memindahkan debu supaya menempel ke wajah dan kedua tangan dengan niat khusus dan tata cara yang khusus, ketentuan-ketentuan yang khusus. Makanya di sana ada sebab-sebabnya, ada syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Sebabnya ada apa saja kemarin mahasiswa kalian, kita merujuk sedikit karena nanti kalau kita membahas pembatal itu ada kaitannya dengan sebab. Sebab-sebab dibolehkannya tayamum kemarin apa saja mahasiswa kalian? Betul-betul tidak ada air. Tidak ada air. Kemudian yang kedua, Takut. al-khauf, kekhawatiran gitu ya, atau takut, khawatir. Yang ketiga, Umahat, Al-hajah. Kebutuhan. al-hajah, kebutuhan. Zair. Faqdul ma, yang pertama tadi faqdul ma, yaitu tidak ada air. Tidak ada air ini gambarannya bisa betul-betul memang sejak awal tidak ada air. Sejak awal tidak ada air. Atau sebelumnya ada air, tapi airnya hilang gitu. Itu faqdul ma, tidak ada air. Kemudian untuk yang kedua tadi khauf. Khauf ini eh, kekhawatiran atau ketakutan.
Gambarannya seperti apa? Gambarannya bisa, misalnya kita tahu di suatu tempat yang kita bisa jangkau sebenarnya, entah itu di depan kita atau kanan kita atau kiri, ke arah depan kita, ke arah kanan kita, atau ke arah kiri kita atau ke arah belakang kita, sebenarnya di sana ada air, tapi ada yang menghalanginya, ada sesuatu yang menakutkan, akan mengancam nyawa kita atau keselamatan kita. Seperti apa? Seperti misalkan ada binatang buas misalnya, atau ada begal, perampok misalnya, seperti itu. Maka sebenarnya airnya ada, tapi ada kekhawatiran, ketakutan yang membahayakan kita. Atau yang termasuk khauf juga kemarin apa mas sekalian? Sakit, ya kan Ibu ya? Ya. Sakit dengan berbagai macam kondisinya yang kita sebutkan kemarin. Kemudian untuk sebab yang ketiga tadi al-hajah, kebutuhan. Gambarannya kebutuhan itu seperti apa mas sekalian? Ada air Air yang tapi hanya cukup untuk dikonsumsi. Gitu kan Ibu ya? Hanya cukup untuk dikonsumsi. Ada air tapi hanya cukup untuk dikonsumsi. Kalau misalkan seandainya digunakan untuk berwudu, maka tidak ada yang diminum dan itu akan menyebabkan khawatir akan menyebabkan kematian, misalkan seperti itu. Dan ini dikonsumsi untuk siapa? Ini hanya cukup untuk dikonsumsi diri sendiri dan orang yang safar bersama kita, teman kita yang safar bersama kita, atau juga hewan. Misalkan hewan tunggangan seperti kuda, unta, keledai, atau semacamnya. Bukan termasuk hayawanun ghairu muhtaram. Kemarin kita sebutkan. Bukan termasuk makhluk hidup yang tidak dihargai, tidak terhormat, tidak dihargai. Maka kemarin juga kita sebutkan makhluk hidup yang tidak dihargai itu apa saja yang tidak dihitung dalam kondisi seperti itu kan Ibu ya. Insya Allah masih ada Om ya catatannya. masih ada Ustaz. Nah, Hmm. jayid. Berikutnya syarat sah tayamum kemarin apa saja Om sekalian? Dengan tanah atau pasir. Dengan tanah atau semacamnya pasir. Nah, kemudian tanahnya harus Harus murni, tidak tercampur dengan benda lain. Tidak tercampur. harus murni, tanahnya harus murni, tidak bercampur dengan apapun. Kemudian suci mensucikan, tohur, ya kan Ibu ya. Tercampur. Terus apa lagi? Tidak boleh tanah yang bernajis dan tanah yang mustakmal. Nah, itu masuk ke syarat yang itu tadi. Nah, tanahnya harus suci mensucikan. Nah, kalau misalkan bernajis kan berarti tidak mensucikan, tidak suci dan tidak mensucikan. Kalau mustakmal berarti suci tapi tidak mensucikan. Gitu kan, Om? Syarat berikutnya apa, Om sekalian? Menyengaja untuk mengambil tanah atau debu. Menyengaja. Jadi kalau misalkan Nggak boleh debu terbang gitu, nggak boleh. debu terbang gitu tiba-tiba nempel di wajah kemudian berniat, nah, itu tidak tidak sah kayak Ya. seperti itu. Jadi harus menyengaja kita mengambil debunya. Kemudian Ya. syarat yang berikutnya, Mengambil tanah Mengambil tanah dengan dua dengan dua kali kali. mengambil atau dua kali hmm, tepukan. Itu dengan minimalnya. mengambil tanahnya dua kali minimal, minimal dua kali. Mengambil tanahnya minimal dua kali. Ya, nggak mungkin sekali, nggak cukup nanti. Dan kalau dipaksakan jadi bisa jadi mustakmal kan itu bukan? Jayyid, waffaqana Allah jami'an. Jayyid. Syarat berikutnya kemarin apa Wahad? Memulai Menghilangkan. tayamum membersihkan najis terlebih dahulu. Hmm, Sebelum mulai tayamum harus menghilangkan atau membersihkan najis terlebih dahulu. Syarat berikutnya harus menentukan arah kiblat. Ya, Ya kan Ibu harus kan? ya. Mm-mm. Syarat berikutnya Hendaknya tayamum dan mencari debu dilakukan setelah masuk waktu sholat. setelah masuk waktu sholat baru mencari dan mengambil debunya gitu ya. Mulai tayamum. Jayid.
Kemudian ada lagi Tayamum umat sekalian? bisa digunakan untuk satu sholat fardu. Ya, untuk satu salat fardu. Salat fardu di sini umat sekalian mencakup baik fardu ain maupun fardu kifayah umat ya. Iya. Mm-mm. Fardu ain seperti sholat 5 waktu, fardu kifayah seperti sholat jenazah. Tapi mungkin juga perlu kita pahami juga, sholat jenazah itu fardu kifayah yang mendapatkan hukum fardu kifayah itu, apakah setiap orang yang mensolati jenazah atau yang pertama kali mensolati? Yang pertama kali kali. Yang pertama kali mensolatinya. Karena kan namanya fardu kifayah, kalau sudah ada yang mengerjakan, maka sudah gugur Betul, hukum buat. wajibnya. Ya, saya. Iya. Nah, yang hukumnya fardu kifayah itu, kalau dalam sholat jenazah, yang hukumnya mendapatkan pahala sholat fardu kifayah, itu adalah orang yang sholat pertama kali mensolati mayit. Kalau misalkan sholat yang beberapa kali, ya, kalau misalkan sudah yang kedua, ketiga, dan seterusnya, maka sholatnya itu sunnah. Hukum sholat jenazahnya, bukan fardu kifayah lagi. Jayid. Gitu Ibu ya. Eh, sudah, Muhammad sekalian masih ada lagi kemarin? Udah. Sudah ya. Nah, gitu. Itu saja yang kita sebutkan dari syarat-syarat tayamum. Kemudian rukun tayamum. Rukun tayamum kemarin kita sebutkan ada 5. 5. Pertama, naqlu turab. Mengambil Tanah atau debu. tanah atau debu. Kemudian yang kedua, niat. Dan Ya, niatnya harus langsung hadir sejak sejak mengambil debu sampai usapan yang pertama di wajah. Kan Ibu? Maksudnya menempel pertama, tangan yang pertama kali menempel pada bagian wajah itu masih harus ada niat di situ. Kemudian yang ketiga adalah mashul mengusap wajhi, wajah. mengusap wajah sampai rata, betul-betul semua area wajah yang kita pernah sebutkan batasan-batasannya saat membahas wudhu dulu. Maka saat tayamum itu juga semuanya harus terkena debu. Ah, termasuk juga yang biasa sering terlewat saat tayamum itu adalah bawah hidung di sini. Bawah hidung itu sering orang terlewat saat bertayamum, bagian bawah hidung. Makanya sering juga diingatkan biasanya di kitab-kitab fikih. Kemudian kalau untuk laki-laki yang punya jenggot, maka juga bagian depan jenggot yang dikenai depan. Nggak harus sampai dalam. Berbeda dengan wudhu. Wafaqanallah jamin. Kemudian rukun yang keempat adalah mengusap Kedua tangan. kedua tangan dari ujung jari sampai siku. Maksudnya sampai siku, siku juga harus terusap semuanya. Jadi sebisa mungkin kita lebihkan sampai atas siku. Supaya yakin kalau siku itu semuanya terusap. Gitu kan Ibu ya? Dan kemarin sudah kita jelaskan tata caranya. Kemudian syarat apa? Rukun yang kelima, yang terakhir adalah tertib. Tertib itu urutannya harus seperti itu. Tidak boleh diacak, tidak boleh dirubah-rubah urutan. Gitu Ibu ya? Wabillahi Insya Allah. hal min soal, ada pertanyaan wahai sekalian sebelum kita lanjutkan ke pembatal pembatal tayamum. Ayo Jad. Tidak ada nampaknya. Alhamdulillah Jad. Umat sekalian, sebenarnya penting bagi kita untuk mengetahui pembatal-pembatal tayamum. Jadi kalau kita biasanya membahas ilmu wajib kalau dalam fikih itu yang bagaimana? Yaitu yang berkaitan dengan sah tidaknya amalan kita. Itu kalau ilmu yang wajib dipelajari dalam fikih itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan sah tidaknya amalan kita. Makanya biasanya di kitab-kitab dasar yang membahas tentang ilmu wajib, itu yang disebutkan adalah syarat, rukun, pembatal. Tiga itu yang utama. Syarat, rukun, pembatal. Namun, umat sekalian, kalau kita perhatikan di kitab Sulamut Taufiq yang kita baca matanya kemarin, punya mu'allif rahimahullah ta'ala, di sana tidak secara terang-terangan disebutkan pembatal-pembatal
tayamum, ya kan Ibu ya? Tidak secara terang-terangan menyebutkan pembatal-pembatal tayamum. Tapi secara isyarat mungkin iya. Karena ketika beliau menyebutkan sebab, beliau menyebutkan waman lam yajidil ma'a au kana yamurruhul ma'u tayammama. Ya, jadi bisa dipahami dari situ sebaliknya. Kalau misalnya seseorang menemukan air kembali atau penghalang menggunakan air itu hilang, maka tayamumnya batal. Tapi kita ingin merinci sebenarnya pembatal-pembatal tayamum itu apa saja supaya jelas ibu sekalian. Wafaqqanallahu jami'an. Biasanya beberapa kitab yang menjelaskan hal ini setidaknya menyebutkan pembatal tayamum itu kalau secara singkat pembatal tayamum itu ada tiga. Pembatal tayamum ada berapa umat sekalian? 3. Tiga. Tiga itu apa saja? Yang pertama, yang pertama pernah kita pelajari dan juga demikian yang kedua. Adapun yang ketiga nanti perlu perincian. Insya Allah kita jelaskan. Untuk yang pertama, umat sekalian, pembatal tayamum adalah nawaqidul wudu atau asbabul hadas. Semua pembatal-pembatal wudu atau sebab hadas kecil, maka semuanya itu juga membatalkan tayamum. Masih ingat umat sekalian saat kita membahas wudu kemarin kita bahas pembatal-pembatal wudu, nawaqidul wudu atau asbabul hadas, sebab-sebab hadas kecil. Ada 4 kita sebutkan, masih ingat umat sekalian? Yang pertama apa? Keluarnya sesuatu dari dua jalur pembuangan, baik qubul maupun dubur, baik depan maupun belakang. Ya atau ya? Halo, Muhammad masih ada? Iya. Kemudian Ya, apa Ustaz. lagi umat Iya, Ustaz. sekalian? Wah, ya tutup. Apa Lagi lagi? buka Yang kedua, buku. Apa ya? apa ya? Saya Apa yang hilang membatalkan kesana wudhu? sekali. Bersentuhan. Oh, Bersentuhan bersentuhan. antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kulit dengan kulit. Gitu kan Ibu ya? Iya, kulit dan kecuali nggak berlaku untuk gigi sama kuku sama rambut ya. Sahih. Hmm, Kecuali gigi, kuku, rambut. ya. Kecuali gigi, kuku, rambut. Begitu. Maka itu tidak masalah. Bukan kulit kan itu ya? Kemudian apalagi Mm-mm. menyentuh kemaluan Betul, dengan no telapak tanpa tangan. tanpa halangan. Mm-mm. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa Oh, penghalang. Yang keempat terakhir, yaitu hilangnya akal iya, dengan sebab apapun, baik iya. karena tidur atau karena mabuk atau karena gila, kecuali Mm-mm. tidur Mm-mm. yang Dalam keadaan mutamakin tidur, maq'adahu, tidur yang duduk di dalam atas keadaan buburnya. ah duduk, tidur dalam keadaan duduk menduduki kedua Buburnya. belah pantatnya gitu ya. Oh iya Gitu. ya. Oh Maksud nggak, namanya. kalau sebelah nggak bisa ya. Ya kalau ke sebelah kan terbuka Om. Iya 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 Ustaz. Terus wah ini. Jahit. Itu semua itu adalah pembatal-pembatal wudhu dan juga pembatal tayamum. Yang pertama, secara singkat kalau disebutkan semua pembatal wudhu maka juga membatalkan tayamum. Gitu ya, Bu ya? Iya. Ya. Wafaqanallahu jami'an. Jadi itu pembatal tayamum yang pertama. Pembatal tayamum yang kedua apa? Kita dulu dalam pembahasan akidah pernah membahasnya saat kita membahas konsekuensi orang yang murtad. Ya. Masih ingat atau masih kalian? Naam. Hmm. Di antara pembatal tayamum itu adalah murtad. Seseorang Hmm. yang murtad serta murtad batal tayamum. Jadi kalau misalkan di pertengahan tayamum atau setelah tayamum murtad bakal langsung batal tayamum. Berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu itu tidak batal karena sebab murtad.
Wala'iyadzubillah, semoga Allah selalu memberikan taufik istiqomah kepada kita semuanya. Seandainya seseorang, misalkan seandainya seseorang berwudu, kemudian di pertengahan wudu, kemudian murtad. Setelah murtad, kemudian langsung taubat, langsung bertaubat dan masuk Islam lagi. Maka Bisa bagaimana? diulang. Apakah batal wudhu yang pertama? Tidak, tidak batal wudhu yang pertama. Maksudnya, maksudnya tidak batal, tinggal dilanjutkan saja. Hanya saja harus menghadirkan niat lagi. Gitu, Hmm, ya. iya. Intinya eh, di antara pembatal tayamum adalah murtad. Tapi Tepat. murtad itu tidak membatalkan wudhu. Begitu Ibu ya? Astagfirullah. Iya. Ya. Iya. Kenapa kok membatalkan tayamum, tidak membatalkan wudhu? Karena tayamum itu adalah bersuci yang lemah. Dia sebenarnya bukan bukan cara bersuci yang utama tayamum itu. Hmm, Eh, Cara bersuci yang utama adalah berwudu dan mandi kan ibunya. Sedangkan tayamum itu adalah bersuci yang lemah, cara bersuci yang lemah. Makanya akan batal dengan murtad. Wafaqanallah. Berikutnya Umar sekali. Pembatal tayamum yang ketiga. Pembatal tayamum yang ketiga apa Umar sekalian? iya. Pembatal tayamum yang ketiga adalah kalau kita sebutkan secara singkat, maka adalah hilangnya sebab-sebab dibolehkannya tayamum. Apa masih kalian? Hilangnya sebab-sebab dibolehkannya tayamum. Sahih. Makanya tadi kita murajaah di awal sebab-sebab dibolehkannya tayamum. Supaya ingat, nyambung dengan ini. Karena pembatal, di antara pembatal tayamum adalah hilangnya sebab-sebab dibolehkannya tayamum. Sebab-sebab dibolehkannya tayamum ada tiga yang kita bahas kemarin. Secara umum tiga Om ya. Nah, meskipun ada rinciannya masing-masing. Baik. Yang pertama apa? Faqdul ma. Tidak ada air. Hilangnya air atau tidak adanya air. Kemudian yang kedua al-khawf. Dan Al-Khawf. kekhawatiran akan keselamatan. Kemudian al-hajah. Yang ketiga. Al-hajah kebutuhan akan air. Eh, itu bagaimana? Apakah semuanya sama? Maksudnya kalau misalkan sebabnya adalah faqdul ma, karena tidak adanya air, maka tayamum batal jika ada air. Gitu ya, Ibu ya? Iya. Hmm. Tayamum batal jika ada air. Kemudian kalau misalkan sebabnya karena khauf, karena kekhawatiran, takut, atau karena kebutuhan, maka penghalang itulah kalau misalkan hilang maka jadi batal tayamumnya. Misalkan tadi apa? Karena kalau takut misalkan, takut, takut, takut tadi gambarannya bagaimana? Karena misalkan untuk mendapatkan air di perjalanan kita khawatir Kekhawatiran. mendapati sesuatu yang berbahaya di perjalanan untuk mendapatkan air. Misalkan ada binatang buas atau ada begal, ampok seperti itu. Kalau misalkan binatang buasnya sudah tidak ada, kalau misalkan begalnya sudah tidak ada, maka kita bisa mendapatkan air dengan selamat. Berarti batal kalau sudah tayamum sebelumnya maka batal tayamumnya. Gitu Ibu ya. Ya. Demikian juga kalau misalkan karena sakit, misalkan. Kalau sakitnya hilang, berarti batal tayamum. Sakitnya sembuh, gitu, kan? Maka batal tayamum. Iya. Kemudian apalagi al-hajah. Al-hajah, kebutuhan. Kebutuhan gambarannya tadi, kalau misalkan ada air tapi hanya cukup Bikin. untuk dikonsumsi. Oh, sih. Tapi kalau misalkan dalam prosesnya, misalkan tiba-tiba di sana ada air, ada orang datang misalkan bawa air, atau ada hujan turun misalkan bisa ditampung. Kalau misalkan
air yang baru datang itu cukup untuk kebutuhan konsumsi air dan cukup untuk berwudu, maka batal tayamum. Tapi kalau misalkan datang air ya masih hanya untuk kebutuhan konsumsinya saja, tidak batal, tidak batal tayamum ya. Tapi kalau misalkan sudah lebih lebih dari batas kebutuhan konsumsi air dan cukup untuk berwudu, maka batal tayamum. Gitu Ibu ya. Namun umat sekalian, terkait dengan yang pertama tadi, faqdul ma, kalau misalkan boleh tayamum, dia seseorang bertayamum karena tidak mendapati air. Seseorang bertayamum karena tidak mendapati air, maka akan batal tayamumnya jika ada air, gitu kan Ibu ya. Nah, Namun di sana ada rincian kondisi-kondisinya. Apakah dia mendapati air itu sebelum mulai sholat atau setelah mulai sholat, atau apakah dia yakin ada air atau hanya prasangka saja, kayaknya ada air. Kemudian apakah dia sholatnya itu di tempat yang memang semestinya banyak air di sana, atau dia sholatnya di tempat yang eh, memang semestinya tidak ada air atau jarang ada air. Maka kita coba bahas bagan. Saya tadi sempat mengirimkan di grup kan Ibu ya. Hanya saja cukup hmm, mepet tadi saya mengirimkannya agak terlambat karena memang baru jadi. Saya minta maaf Ibu sekalian. Baik, mungkin sambil bisa dilihat bagan yang saya kirimkan tadi di grup atau mungkin memperhatikan saja di layar. Baik, adanya air, apakah adanya air ini membatalkan tayamum secara mutlak? Maka kita harus perhatikan kondisi-kondisinya. Kita ada air, mendapati air, menemukan air ini apakah sebelum sholat, atau saat sholat. Sebelum sholat ini maksudnya bagaimana? Misalnya kita tahu ada air, melihat air, atau ada datang air, orang bawa air gitu, ketika belum selesai takbiratul ihram. Kalau misalkan belum selesai takbiratul ihram, ada air, nah ini kondisi yang pertama. Gitu ya, Bu ya. Belum selesai takbiratul ihram itu maksudnya gimana? Ketika bilang Allahu Akbar, tapi baru Allah gitu saja. Itu sudah selesai belum takbiratul ihramnya? belum. Belum, belum selesai takbiratul ihramnya. Ketika mengucapkan huruf ro baru selesai takbiratul ihramnya. Allahu Akbar. Itu baru masuk betul-betul masuk sholat. Gitu ya, Bu ya. Waduh, Mahat. Ade. Jadi kondisi pertama ini sebelum sholat. Maksudnya sebelum sholat bagaimana? Sebelum sempurna mengucapkan takbiratul ihram. Waduh, Mahat. Ade. Jayid. Kemudian di sana ada dua kemungkinan. Adanya air sebelum sholat ini, apakah alima wujudal ma atau tawahhama wujudal ma? Apakah yakin, memang betul-betul yakin di sana ada air, misalkan betul-betul di hadapannya orang bawa, kemudian ditaruh di hadapannya ada air gitu, atau turun air hujan gitu, yang bisa ditampung lebat gitu ya. Atau mungkin yang sebelumnya dia berada di pinggir sungai, kemudian tiba-tiba air sungainya mengalir misalkan, yang sebelumnya kering, atau misalnya eh, mendengarkan apa, ada air menggerojok gitu, menggerojok itu apa? Ada suara air banyak gitu ya, misalkan di tandon atau di mana. Nah, di sini bisa yakin atau prasangka. Prasangka itu tidak betul-betul melihat secara langsung dengan yakin, tapi hanya prasangka saja. Prasangka seperti apa misalnya?
Misalnya dia melihat dari kejauhan ada rombongan orang-orang. Kemungkinan orang-orang itu ada yang membawa air, gitu kan Ibu ya? Atau misalnya melihat semacam fata morgana di kejauhan. Di kejauhan seperti ada air. Oh, itu di kejauhan kok mengkilap-mengkilap seperti air. Itu kan prasangka. Tawahum, adanya air. Tawahama wujudal ma. Kalau kedua kondisi ini terjadi sebelum sholat, maksudnya sebelum masuk waktu sholat, maksudnya sebelum masuk ke dalam proses sholatnya gitu Ibu ya. Kalau saya bilang sebelum masuk waktu sholat dikiranya waktu jam berapa enggak. Tapi kalau ini yakin adanya air atau timbul prasangka adanya air sebelum mulai proses sholat, maka bagaimana? Maka batal tayamum. Maka batal tayamum. Gitu ya, Bapak ya. Maka kalau misalkan yakin ada air di sana, maka harus menggunakan air itu. Tapi kalau misalkan prasangka, maka ya harus dipastikan prasangka itu. Tapi intinya batal tayamum. Gitu ya, Bapak ya. Meskipun prasangkanya nanti ternyata tidak benar misalkan, maka ya tayamum lagi, memperbarui tayamum. Waktu yang wahat, bingung tidak? Halo, Ya masih ada Ustaz, wahat? ada. Nampaknya bingung ya. Gimana? Niat Ustaz. Prasangka ah, sebelum sholat, sebelum sholat. Hmm. Kalau tiba-tiba dia yakin, ya berarti dia batal. Demikian juga prasangka. Kalau prasangka itu munculnya sebelum mulai proses sholat, baik yakin maupun prasangka, dua-duanya membatalkan. Kalau itu terjadi sebelum mulai proses sholat. Maksudnya sebelum mulai proses sholat itu sebelum selesai takbiratul ihram. Subhanallah. Maka batal tayamum. Kenapa? Karena tayamum kemarin apa Om? Tayamum itu kan agar diperbolehkan sholat kan gitu Ibu kan? Tayamum itu niatnya kemarin listibahati sholat agar diperbolehkan sholat. Bukan menghilangkan hadas tayamum itu, tapi agar diperbolehkan sholat. Sedangkan kalau ada air sebelum mulai sholat, berarti kan sudah uh, selayaknya batal tayamumnya. Karena kenapa? Karena dia belum masuk ke maksud dia bertayamum. Kemudian eh, di sana ada air sebagai syarat sahnya sholat, sebagai syarat sahnya sholat, yaitu berwudu dengan air. Kurang lebih seperti itu Mas kalian. Intinya kalau misalkan sebelum ketika sudah tayamum, kemudian sebelum sholat, di sana ada air, baik yakin maupun prasangka, maka batal sholat. Begitu Ibu ya. Waktu yang mahat. Insyaallah Ustaz. Jayid. Kalau begitu kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Kalau misalkan wujudul ma ini terjadi asna as-salati ma'al ilmi wujudil ma. Kalau keberadaan air ini diketahui di pertengahan sholat. Maksudnya setelah masuk proses sholat. Dan ini hanya berlaku kalau misalkan yakin ada air gitu Ibu ya. Saat sholat setelah misalkan Allahu Akbar membaca Al-Fatihah atau membaca doa istiftah di sana. Maka itu sudah masuk proses sholat nih. Kemudian ada air. Yakin, betul-betul yakin ada air. Entah itu orang membawakan air di hadapannya atau dia melihat secara langsung ada air. Dan di sini tidak berlaku prasangka. Kalau misalkan sudah masuk waktu sholat, maka tidak
berlaku prasangka. Tawahum wujudil ma di sana tidak berdampak apapun. Maksudnya, eh, kalau di pertengahan sholat, kemudian dia berprasangka, sepertinya di sana ada air, atau sepertinya di sana ada rombongan yang kemungkinan di sana ada orang yang membawa air. Maka tayamumnya tetap sah dan sholatnya juga tetap sah kalau prasangka. Jadi yang kita bahas untuk yang kedua ini, ketika setelah masuk proses sholat, itu adalah yakin mengetahui adanya air. Wadih Muhammad? Halo? Insya Allah. Iya. Ah, makanya kita tulis di sana saat sholat dan yakin adanya air, bukan prasangka lagi. Betul-betul yakin. Kalau prasangka tidak berlaku di sini. Tidak berpengaruh, tidak membatalkan tayamum dan sholat. Namun di sana ada dua kemungkinan kondisi umat sekalian. Eh, Setelah tayamum, kemudian melaksanakan sholat. Kemudian yakin ada air di pertengahan sholat. Maka kita perhatikan dua kondisi. Apakah sholatnya dilaksanakan di tempat yang yaghlibu fihil ma? As-sholatu fi makanin yaghlibu fihil ma. Sholatnya dilaksanakan di tempat yang normalnya banyak air di sana. Gitu ya, Bu Ben. Kalau sholatnya dilakukan di tempat yang banyak air di sana, normalnya banyak air di sana, maka batal tayamum dan sholat. Maka batal tayamum dan sholatnya. Wafaqanallahu jami'. Di pertengahan sholat melihat air. Kalau sholatnya di tempat yang normalnya banyak air di sana, maka batal sholat. Kenapa? Karena karena sholatnya itu tidak menggugurkan kewajiban. Sholatnya tetap wajib diqadha. Karena dia berada di tempat yang memang normalnya banyak air di sana, kemudian dia bertayamum. Maka kalaupun sholat dan dia tahu di sana ada air, maka harus batal. Karena kalau misalkan dia tetap sholat sekalipun, sebenarnya dia tetap wajib mengqadha. Karena dia berada di tempat yang normalnya banyak air di sana. Tapi dia bertayamum karena tidak mendapati air. Sholatnya hanya lihurmatil waqt. Sholatnya itu untuk menjaga hurmatul waqt. Supaya tetap sholat pada waktu. Tapi kalau misalkan sudah dapat air, maka tetap wajib sholat lagi, mengqadha lagi. Kalau di tempat yang normalnya banyak air. Seperti kondisi bagaimana? Seperti orang yang mukim, tidak dalam kondisi safar. Dia berada eh, di tempat tinggalnya, di kampungnya, di desanya. Yang mana di kawasan penduduk itu normalnya banyak air, ya kan Ibu ya? Di kawasan penduduk itu normalnya banyak air. Maka ah, kalau dalam kondisi seperti itu dia bertayamum, tetap wajib mengqadha nanti sholat. Tapi wajib sholat pada waktunya. Tapi ya mengqadha. Dan kalau misalkan eh, di pertengahan sholat yakin ada air, maka batal sholat. Karena kalau misalkan sholat sekalipun diteruskan sekalipun, ya tidak ada gunanya. Sholatnya tidak menggugurkan kewajibannya. Ya kan Ibu kan? Muter-muter nggak? Ibu tidak Ibu sekalian. Lumayan, Ustaz. Lumayan. Gimana? Om? Gimana? Astagfirullah. Apa wahad sekali. Gini, ini tadi kita membahas eh, tayamum Ibu ya. Tayamum, ketika tayamum kemudian sudah masuk proses sholat. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian, misalnya, kemudian setelah membaca Al-Fatihah atau di pertengahan membaca Al-Fatihah atau di pertengahan sholat lah, kapanpun itu,
yakin ada air di sana. Entah itu melihat secara langsung atau orang membawakan eh, bejana berisi air, yakin di sana ada air, maka kita harus melihat kita ini berada di tempat yang sholatnya ini ya, bukan tayamumnya tadi, tapi sholatnya ini berada di tempat yang normalnya banyak air atau tidak. Kalau sholatnya di tempat yang normalnya banyak air, maka batal sholat. Nah, sampai di sini bingung tidak? Insya Allah jelas Ustaz. Baik, kenapa batal? Kata tadi baru mungkin yang bikin bingung ya. Kenapa batal? Karena di situ sholat dalam keadaan seperti itu. Maksudnya eh, seseorang sholat dengan tayamum di tempat yang normalnya banyak air, itu sholatnya itu tetap wajib diqodho. Hmm. Orang yang sholat dengan tayamum di tempat yang normalnya banyak air di sana, maka sholatnya nanti tetap wajib diqodho. Gitu Ibu ya. Karena normalnya di situ banyak air, kemudian dia saat itu tidak mendapati air. Wadih Mahat. Tetap hitung jarak ya Ustaz. Nah, nah, Jaraknya tetap dihitung nah, jarak ada airnya. ya di kawasan yang bisa dia gapai kemarin berapa Om? Hadul Kemarin Qurb kan itu. dua setengah Nah, kilo dua ya. setengah, 2,5 kilo sahih. Ah, jadi di area itu tuh banyak air atau tidak normalnya gitu. Kalau di kawasan penduduk ya normalnya banyak air. Maka kalau sholatnya dalam kondisi seperti itu, sholatnya dengan tayamum di tempat yang normalnya banyak air, dia tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat untuk menjaga agar sholat tepat pada waktunya. Menjaga hormatul waqt istilahnya. Tapi nanti tetap kalau misalkan sudah mendapati air, mengqadha sholat. Ah, jadi kalau misalkan yang tadi sholat dengan tayamum di pertengahan sholat mendapati air, padahal dia di tempat yang banyak air di sana, normalnya banyak air di sana, maka batal sholatnya. Kenapa kok batal sholatnya? Kalaupun dilanjutkan sholatnya, ya sholatnya itu tidak menggugurkan kewajiban, ya kan Ibu ya? Sholatnya tidak menggugurkan kewajiban karena sholatnya kan pakai tayamum di tempat yang normalnya banyak air dan betul-betul sudah ada air. Dia yakin, maka sholatnya tidak menggugurkan kewajiban. Dia harus membatalkan sholatnya dan berwudu baru sholat. Begitu Ibu ya? Wadih Mahat, masih Insya bingung? Allah. Mudah-mudahan tidak terlalu bingung. Berikutnya umat sekalian, masih sholat dengan tayamum, kemudian yakin ada air di pertengahan sholat. Kalau sholatnya fi makanin yaghlibu fihi al-faqdu aw yastawil amran, jika sholatnya dilaksanakan di tempat yang normalnya tidak ada air, memang di sana sulit air. Kita tahu memang di sana tempatnya sulit air. Di beberapa kawasan pegunungan mungkin ada yang sulit air. Misalkan di kawasan yang memang betul-betul kering, seperti Afrika, mungkin memang sulit air. Normalnya di sana sulit air, gitu kan Ibu Mẹ? Atau yastawil amron. Yastawil amron itu 50-50. Kemungkinan-kemungkinan itu sama. Kemungkinan ada dan kemungkinan tidak itu sama. Bukan kemungkinan besarnya ada. Bukan kemungkinan besarnya tidak ada. Tapi sama. Sama-sama ya kemungkinan 50-50. Maka ini masuk yang kedua ya. Kalau sholatnya dilakukan, tadi sholatnya dengan tayamum sudah masuk proses sholat dan sholatnya dilakukan di tempat yang normalnya sulit air atau kemungkinannya 50-50 antara ada dan tidaknya air, maka tayamumnya dan sholatnya tidak batal. Maka tayamumnya dan sholatnya tidak batal. Karena memang
Di situ kenapa kok tidak batal? Karena sholatnya itu menggugurkan kewajiban di situ ibu sekalian. Tayamum, sholat dengan tayamum di tempat yang normalnya tidak ada air atau sulit air atau 50-50, di sana sholatnya itu menggugurkan kewajiban, tidak wajib diqadha. Beda kalau yang tadi yang pertama. Kalau sholat dengan tayamum di tempat yang normalnya banyak air, maka tetap wajib mengqadha. Jadi kalau mendapati air ya langsung batal tayamum dan sholatnya. Tapi kalau di tempat yang memang normalnya sulit air atau 50-50, maka sholatnya itu menggugurkan kewajiban. Kalau mendapati air sekalipun, maka tidak batal sholatnya. Begitu ya, Bu ya? Wadah Mahat? Halo? Insya Allah. Insya Allah, Ustaz. Tapi afdolnya bagaimana untuk yang kondisi terakhir ini? Kondisi terakhir ini tadi kan tidak batal. Tayamum dan sholatnya tidak batal. Tapi yang lebih afdol adalah memutus sholatnya, membatalkan sholatnya, kemudian bersuci dengan air, lalu sholat dengan wudhu itu. Wudhu dengan kalau misalkan betul-betul ada air di depannya, meskipun tidak batal, tayamum dan sholatnya yang lebih afdol itu tetap sholat dengan berwudhu. Wudhunya dengan air, bukan tayamum. Itu jika waktu sholat, sisa waktu sholat itu cukup untuk melaksanakan wudhu dan sholat dari awal lagi. Kalau waktunya sudah mepet gitu, mau habis waktu sholatnya, maka tidak boleh di sana. Tidak boleh membatalkan sholat. Uh, Bagaimana tadi Om? Yang lebih afdol dalam kondisi terakhir ini, meskipun tidak batal tayamum dan sholatnya, sedangkan dia tahu di situ yakin ada air, yang lebih afdol adalah membatalkan sholatnya dan kemudian berwudu, kemudian sholat dari awal lagi dengan wudu yang baru, bukan dengan tayamum. Itu lebih afdol jika sisa waktu sholatnya itu masih mencukupi untuk wudu dan sholat dari awal lagi. Namun kalau sisa waktu sholatnya itu tidak cukup untuk berwudu dan sholat secara sempurna dari awal sampai akhir, maka tidak boleh di situ, tidak boleh membatalkan sholatnya. Subhanallah. Hal min soal wahad, ada pertanyaan, mungkin ada, mungkin agak-agak perlu konsentrasi malam hari ini Ibu sekalian ya. Eh, ini padahal sudah saya buatkan bagian seperti ini sebenarnya supaya lebih mudah karena kalau misalkan dijelaskan secara lisan saja mungkin akan lebih bingung lagi ya Ibu ya. Mungkin dengan bagian seperti ini mungkin lebih mudah harapan. Hal min soal wahad. Apa Ustaz? Halo. Izin bertanya Nah, Ustaz. nah. Kalau sudah selesai sholat, kemudian ini kan tadi di pertengahan ya Ustaz. Kalau udah selesai sholat, Nah. kemudian ada air, berarti sholat sholat yang tadi dan tayamum yang tadi tetap sah ya Ustaz. Begini Om, sebenarnya setelah sholat itu hukumnya sama seperti di pertengahan sholat. Oh, nah. Jadi dilihat ini di tempat yang memang normalnya banyak air atau tidak. Betul ya? Nah, Karena kalau Ustaz. misalkan di tempat yang normalnya banyak air, di tempat yang normalnya banyak air, meskipun sudah selesai sholat dengan tayamum, ya tetap wajib mengkodok nanti kalau dapat air. Maka kalau misalkan mendapati air, ya sudah jelas di situ dia harus berwudu dan sholat lagi, gitu. Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan Nah, Ustaz. jazakallahu khairan. Jadi setelah sholat itu kondisinya sama persis seperti saat sholat, mendapati air saat sholat.
Soal akhar, Umar, ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau misal kayak haji gitu, Ustaz, di pesawat tuh, kan berarti itu termasuk yang airnya terbatas ya, Ustaz? Kita tetap pakai air apa Tapi wudhu biasa mencukupi, ya? Om, Ada airnya. air tapi terbatas gitu Airnya kalau di mencukupi. pesawat. Tapi Oh, cukup mencukupi, ya, Om, Ustaz? airnya. Nah, airnya mencukupi itu. Bahkan untuk Oh, ya, ya, banyak berarti orang wajib wudhu sekalipun. ya? Yang penting kan Mm-mm. wudhu itu kan ya sebagaimana kita pelajari sebelumnya. Wudhu itu kan kalau yang wajib itu sebenarnya kan kebutuhan airnya nggak banyak, Om. Ya, atau ya? Iya. Yang Oh, iya, wajib-wajib iya. saja. Yang Mm-mm. wajib-wajib saja. Itu cukup kalau di pesawat. Kecuali kalau misalkan di bis, di busway. Ah, di perjalanan, oh ya, di busway itu kan kadang-kadang itu kan nabrak waktu sholat, maksudnya di perjalanan di saking macetnya gitu ya. Iya. Maka kalau seperti itu bagaimana? Misalkan perjalanan itu perjalanan pulang dari kantor untuk kerja. Oh, Nah, iya, itu itu kayak suami saya tuh, Ustaz. saking macetnya, kan? Saking macetnya, ya di dalam kendaraan misalnya pulangnya itu mulai sebelum maghrib dan sampai rumah biasanya sudah waktu isya. Itu gimana? Iya. Iya, gimana? Nggak, maksudnya itu kasusnya suami saya juga gitu, Ustaz. Kan kerjanya di Tangerang, naik naik ini Ustaz, kan ada jemputan karyawan, bis jemputan karyawan. Ah, Nah, itu sholatnya ah. aja juga agak susah juga ya itu, karena kan Ya namanya sallallahu bis alaihi wasallam. Nah, mepet-mepet isya pulang. pertama di dalam bis itu nggak ada air dan tidak memungkinkan kalaupun menggunakan air, ya saya. Iya. Kemudian di situ juga kalau misalkan tidak sholat di situ, kalau misalkan tidak nanti nunggu bisnya berhenti, itu sudah keluar waktu sholat, ya saya. Sholat maghrib maksudnya. Iya. Kalau Iya. gambarannya tadi, Mas, gambarannya tadi berangkatnya sebelum maghrib, kemudian biasanya sampai tempat tujuan itu sudah masuk waktu isya, misalkan seperti itu ya. Mm-mm. Lalu bagaimana sholat maghrib? Maka sholat maghribnya tayamum, Hmm. kemudian sholat dengan kondisi sebisanya. Kemudian kalau sudah sampai di rumah, maka nanti berwudu dengan air dan mengkodok sholat maghrib. Oh, dikodok ya Ustaz, bukan jamak ya? Nah, bagaimana jamaah orang udah gak perjalanan, udah nyampe rumah kok, udah nyampe rumah udah bukan perjalanan lagi. Iya, ke Ah, suami saya pernah saya tanya dia di jamak dia. Saya bilang emang jamaah, emang bisa ya di jamak gitu. Berarti jamaah apa? sholatnya tetap Jamaah takdim atau takhir? jamak takhir Ustadz, yang maghribnya Jamaah itu kan dia, takhir. Kalau jamak takhir nggak sah itu jamak. oh Kenapa? nggak Kalau sama. jamak itu di antara sebab dibolehkannya jamak itu apa? Karena perjalanan safar. Kalau sudah sampai rumah itu bukan perjalanan namanya. Iya atau ya? Hmm, Sudah. Jadi kemarin saya tuliskan di grup itu macam-macam kondisi manusia, macam-macam kondisi orang berkaitan dengan perjalanan. Di sana ada mustautin, ada mukim, ada musafir. Itu penting untuk kita pahami. Mustautin itu orang yang tinggal di kampungnya atau meskipun bukan kampung kelahirannya, misalkan dia berpindah ke tempat lain, kalau lalu tempatnya itu jadi kampungnya juga dan nggak ada tempat lain untuk pulang kampung, dia sudah di situ. Kalau pergi-pergi jauh kemanapun juga dia pulangnya ke situ. Itu mustautin namanya, tinggal di tempatnya sendiri. Itu ya, Bang, ya. Mustautin. Kemudian ada mukim. Mukim itu yang bagaimana? Orang yang tinggal di tempat lama, orang yang tinggal lama di tempat lain. Atau bahasa kita, Bang,
orang yang merantau, orang yang merantau, orang yang tinggal lama di tempat lain. Tinggal lama di tempat lain itu bisa eh, dihitung sejak dia tinggal 4 hari di situ, atau memang sejak awal dia niat mau mukim tinggal lebih dari 4 hari 4 hari atau lebih di situ. Jadi hitungannya 4 hari. Kalau sudah 4 hari penuh, maka itu sudah dianggap mukim. Mukim. Kemudian musafir, musafir. Yang ketiga musafir. Musafir itu yang bagaimana? Musafir itu yang seseorang yang dalam kondisi perjalanan saat di jalan, atau orang yang singgah di tempat baru dan dia tinggal di sana tidak sampai 4 hari. Tidak sampai 4 hari penuh. Yang 3 hari misalkan. Tidak terhitung waktu perjalanan. Jadi kalau misalkan rukhsah ini terkait dengan perjalanan, keringanan-keringanan terkait dengan perjalanan, maka kita harus pahami betul kapan kita mulai mendapatkan keringanan. Ketika kita sudah betul-betul statusnya musafir, itu baru mendapatkan keringanan. Kapan statusnya betul-betul musafir? Ketika sudah berangkat melewati batas kampung kita, itu baru. Nah, jadi sudah keluar dari kampung kita, melewati pembatas kampung kita, itu baru statusnya musafir. Kalau masih di kampungnya sendiri, itu bukan musafir, nah. Masih bisa mustautin, bisa mukim. Kalau dia apa, perantau. Kalau sudah melewati pembatas kampung yang ditempatinya, maka itu baru statusnya musafir. Nah, itu nanti akan berlaku di pembahasan puasa juga. Nah, siapa yang boleh tidak berpuasa saat safar, kan? Ya musafir. Kalau masih di kampungnya belum musafir namanya. Kemudian kalau misalkan seseorang pulang dari tempat jauh, pulang ke tempatnya, ketika dia melewati batas kampungnya, itu statusnya sudah bukan musafir lagi. Jadi nggak harus sampai rumahnya, tapi sampai batas kampungnya saja. Itu dia sudah bukan musafir lagi. Dalam artian kalau sudah bukan musafir, tidak boleh mengambil keringanan-keringanan musafir. Hmm. Gitu ya, Bu ya? Ih, salah dong dia. Ya, berarti sholatnya selama ini statusnya kodok. Itu bukan jamak, Kodok tapi itu sih. statusnya kodok. Iya, kalau Nggak pas masalah. di bisnya itu kan kalau untuk berdiri juga susah tuh Ustadz. Duduk nggak apa-apa ya. Nggak Kalau masalah naik bis dalam tuh kondisi wajib apapun. berdiri. Dalam kondisi apapun. Jadi begini, tadi saya katakan kalau kasusnya seperti itu tadi. Jadi dalam busway, berangkatnya sebelum waktu maghrib, kemudian nyampe di tempat tujuan itu sudah masuk waktu isya, maka apa yang harus dilakukan untuk sholat maghribnya? Pertama, ketika sudah masuk waktu sholat maghrib, dia bertayamum dan sholat sebisanya. Dalam kondisi sebisanya. Hmm. Meskipun dengan berdiri atau dengan duduk, dengan isyarat kepala, eh, sebisanya. Yang penting harus sholat di situ untuk menjaga hormatul waqt, agar kita tetap melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Gitu ya, Bu ya? Namun, meskipun sholat di situ tetap wajib, tapi sholatnya itu tidak menggugurkan tanggungannya. Maka nanti ketika sudah sampai di tempat tujuan atau di rumahnya, di kampungnya tadi, maka harus mengkodok, kodok sholat maghrib. Jadi statusnya kodok. Gitu ya, Bu ya? Iya, iya. Tayamumnya ngambil debunya berarti dari mana tuh Ustadz? Dari mana aja yang penting ada debu di situ. Dari jendela, dari jendela bis nggak apa-apa ya Ustadz? Kalau ada debu, Om ya, kalau ada debu, kadang-kadang kan nggak ada debunya di situ. Kadang-kadang kan kalau Iya. ber-AC kan nggak ada debunya. Yang penting debu, debu, debu yang suci. Harus gitu. Nah, entah itu di Iya. jok-joknya atau di dinding-dindingnya, terus di
ada yang debu. Apa namanya? Atau misalkan bawa tanah, ngatamin tanah di bawah masukin tas buat ayam. Iya, iya, tiap hari soalnya kondisinya gitu, Ustaz. Apa namanya? Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita. Di Jakarta itu kan banyak yang mengalami seperti itu. Dan itu Ya, sejak saya dulu kuliah di sana itu sudah menjadi pembahasan, sering dibahas. Memang di sana ada mazhab-mazhab yang lain, tapi kebanyakan seperti itu. Tetap wajib sholat pada waktu untuk menjaga ya, eh, rata-rata problemnya gitu sih. Karena macetnya udah nggak wajar lah. Kalau bawa mobil sendiri sih masih mending ya Ustadz, kan bisa bisa berhenti di masjid. tapi Cuma kalau eh, bis tapi kadang jemputan sulit juga sih. karyawan kan nggak bisa berhenti. Hmm. Hmm. Mobil pun kadang juga kalau mau berhenti juga sulit juga. Iya, susah juga. Eh, Kalau motor itu mungkin masih kemungkinan masih bisa. Kalau saya biasanya kalau naik motor biasanya mampir ke masjid. Mobil paling kalau di tol ya di rest area berhenti sih masih bisa sih. Nah, Cuma kalau di dalam kotanya itu kadang malah susah juga. sahih. Ya. Karena kan di situ Mhm. apa namanya? Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Nah, nah, tafadhol. Menyangkut yang tadi, yang dalam perjalanan tadi, misalnya pulang kantor. Nah, qadarullah kalau ada air, Ustaz, bawa air minum, terus berwudu dengan air minum yang dibawa. Kemudian, tapi sholatnya dalam posisi yang semampunya di kendaraan tersebut. Itu gimana, Ustaz? Apakah tetap Kalau bisa mengqadha? berwudu, kalau bisa Nah, berwudu dengan air, memang betul-betul bisa, Om, ya. Eh, itu karena kan kadang air kalau di minum dalam gitu. kadang-kadang kan kalau di dalam kendaraan kan kadang-kadang kan juga bermasalah juga, Om, ya, kalau misalkan menumpahkan air. Atau misalkan kalau pakai spray, maka yang pernah kita bahas sebelumnya, kalau pakai spray juga harus memenuhi ketentuannya, harus ada alirannya, aliran air di anggota wudhu yang dibasuh. Kalau misalkan bisa berwudhu, maka sholatnya sah dengan kondisi apapun sebisanya, ya. Sebisanya. Kalau misalkan mampu sholat sempurna, sholat sempurna. Kalau misalkan mampunya hanya dengan posisi berdiri, kemudian rukuk dan sujudnya dengan isyarat kepala, misalkan ya dengan seperti itu. Kalau misalkan mampunya dengan duduk, ya dengan duduk. Maka sholatnya sah. Ya, insya Allah. Itu menggugurkan kewajiban kalau kalau pakai wudhu. Nah, Ustaz, eh, satu lagi tadi berwudu dengan menggunakan, kalau misalnya air minum, itu hukumnya gimana, Ustaz? Berwudu dengan menggunakan air minum dan air zam-zam, Ustaz. Apakah diperbolehkan atau makruh? Pertama, air minum selama itu air putih, Om, ya, bukan jus, teh, ya, sirup. Ah, itu suci, suci mensucikan. Kan kemarin kita bahas syarat air yang digunakan untuk bersuci adalah ma'un tohur, suci dan mensucikan. Air minum suci atau tidak? Suci, Ustaz. Ya, air minum suci. Kalau nggak suci nggak boleh diminum. Kalau najis kan nggak boleh diminum. Suci dan harus mensucikan. Nah, berarti kalau misalkan yang sudah bercampur dengan seperti teh, sirup, dan lain-lain, atau susu dan lain-lain, maka itu tidak mensucikan. Harus air putih berarti, Mas. Meskipun air minum aslinya nggak apa-apa selama itu suci mensucikan. Bagaimana dengan air zam-zam digunakan untuk berwudu? Maka kita harus perhatikan air zam-zam yang di sebelah mana. Kalau air zam-zam yang disediakan khusus di tempat air minum, maka jangan digunakan untuk berwudu. Itu khusus untuk minum. Istilahnya ma'un musabbalun lisyarab. Air yang sudah dikhususkan untuk minum itu peruntukannya hanya untuk minum.
maka bahkan bisa haram hukumnya kalau digunakan untuk berwudu. Gitu ya. Meskipun ya sah-sah saja wudunya tapi haram penggunaannya. Nah, tapi kalau misalkan air zam-zamnya misalkan memang di tempat-tempat yang tidak dikhususkan untuk minum, maka nggak masalah digunakan untuk berwudu. Air zam-zam suci mas suci, bahkan air terbaik. Gitu om ya. Apa Ustaz? Kalau misalnya hmm, dari Masjidil Haram bawa ke hotel gitu Ustaz. Terus Nah, banyak sekali niatnya kan mau dibawa pulang ke Indonesia, tapi qadarullah udah nggak muat gitu. Sehingga tersisa. Kemudian apakah boleh air zam-zam itu dibuat untuk mandi Ustaz? Dari memanfaatkan air zam-zam itu gitu Ustaz. banyaknya seberapa? Masa sampai segalon sisanya? Ya ibu saya tuh Eh, gitu kan. nggak diminum aja om, sampai penuh air. Eh, Ini banyak Ustaz. digunakan untuk berwudu. Ini sebenarnya, ya itu tadi sebenarnya kalau air yang dikhususkan disediakan untuk khusus untuk minum saja, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Sebenarnya demikian. Tapi Nah, kalau sudah diambil sudah terlanjur dan kondisinya seperti itu, ya daripada dibuang lah, sebisa mungkin dimanfaatkan. Daripada dibuang sebisa mungkin dimanfaatkan air zam-zam. Sayang sekali. Aku nolong sih. nah, Ustaz. Jazakumullah Bahkan Ustaz. oh, jazakallahu khairan. Bahkan kalau selain air zam-zam pun kalau memang dikhususkan diwakafkan untuk minum gitu, maka tidak boleh digunakan untuk selain minum. Itu ya, Bu, ya. Meskipun selain air zam-zam. Kalau misalkan air zam-zam kan kalau di dalam masjid itu memang sudah disediakan seperti bejana-bejana khusus untuk air zam-zam disediakan untuk minum kan gitu ya, Bu, ya. Nah, Ustaz. Nah, misalnya itu untuk minum saja. Nah, kalau air untuk kebutuhan bersuci itu sudah ada toilet sendiri. Soal akhir masih kalian, saya minta maaf masih kalian, nampaknya untuk pembahasan berikutnya yaitu hal-hal yang diharamkan bagi orang berhadas. Mungkin kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan karena waktunya sudah habis sekarang. Nah, di hari ini pada Allah kita hanya membahas pembatal-pembatal tayamum saja. Tapi semoga bermanfaat dan barokah. Ada pertanyaan lagi mas sekalian mungkin terkait dengan tayamum ini atau kondisi-kondisi yang berkait dengan ini juga. Akan Ustaz pernah baca buku Ustaz kalau yang itu mengusap tangan Ustaz itu hanya mengusap eh, apa punggung tangan sampai itu saja sampai pergelangan tangan. Pergelangan. Nah, itu gimana Ustaz? Itu Mm-mm. gimana Ustaz? Pernah Di baca dalam buku mazhab yang Hambali gitu. demikian. Di Iya, dalam mazhab Hambali jadi bisa demikian. jemput Ustaz. Oh, Naam, itu di dalam mazhab Hambali. Tapi kalau di dalam mazhab Syafi'i sampai siku. Karena kenapa? Karena disamakan seperti wudhu. Nggak ada, misalkan di sana kita tidak para ulama di dalam mazhab Syafi'i ya tidak menemukan pengkhususan di situ. Kenapa kok sampai di pergelangan tangan saja? Nah, kalau wudhu sampai siku maka tayamum pun juga sampai siku. Gitu. nah Ustaz. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan mas sekalian? Syukur Ustadz. Jazakumullah khairan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita jauhkan mas sekalian. Saya minta maaf.
Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayang dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semua yang termasuk hamba-Mu yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Mu yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Nah, semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Jazakumullah Ustaz, khairan. barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Maafkan